Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang aku lagi di Devs Dis and Coffee. Nah, kebetulan ini itu kafenya teman aku. Jadi hari ini aku mau sharing tips-tips sama dia, sekalian mau belajar gimana sih caranya buat kopi sendiri. Yuk langsung aja naik ke atas. Nah, sekarang aku udah sama owner Devs. Ini dia owner Devs. Say dulu teman. Hai. Nah, kenalin dulu dong, namanya siapa? Devi Dwi Sartika. Oke, nah Dev, jadi aku kesini mau ngajak Devi buat sharing, sekalian mau belajar buat kopi, boleh nggak? Boleh, mau buat kopi sekarang? Aku panggilkan baristanya, mau nggak? Oke, Devi bisa tapi buat kopi. Bisa, cuman kan kalau kau mau harus sama baristanya. Oh ya, oke, boleh sama baristanya. Lengkapnya lagi kan kalau sama baristanya. Ah ya, oke, ayo. Ini baristanya, barista Devs Dis and Coffee. Nah, kenalan dulu dong, namanya siapa? Nama saya Emre Fadil Yunus. Fadil Yunus, oke. Biasa dipanggil Fadil aja deh. Oh, Fadil aja ya, oke. Aku mau minta ajarin buat kopi, boleh nggak? Bisa? Yang gambar-gambar itu? Oh, itu namanya latte art. Oh iya, aku mau buat yang itu, boleh? Ya, bisa. Oke. Nanti langsung aja ke mesin kopinya. Oke, ayo kita ke sana. Ya. Oke, jadi ini alatnya ya? Ya, ini alat-alatnya untuk membuat kopi. Yang ini untuk apa? Ini mesin kopi untuk menghasilkan sebuah ekstrak kopi. Ekstra kopi. Oke, kalau yang ini penghancur kopi. Ya, bisa sih bilang penghancur kopi. Ini namanya grinder. Untuk menghancurkan si kopi menjadi sebuah bubuk. Oh, jadi setelah dibuat bubuk dari sini baru ke sini? Ya, benar. Oke. Nanti menghasilkan ekstrak kopi gitu. Ah ya, sip. Ayo langsung aja ya kita buat ya. Ya, bisa. Ayo. hasilnya punya aku hancur parah ya. Ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Tapi aku mau yang itu boleh ya, yang bagus ya. Bisa sih, ambil aja. Oke, aku ambil yang ini. Oke, ini
bulat-bulat untuk siapa? Makasih Del udah mau ngajarin ya. Ya, sama-sama. Oke, semoga sukses terus. Amin. Oke, kita langsung aja ke owner Devs, bakalan sharing sama mereka. Oke, kembali lagi bersama owner Devs. Oke Dev, tadi aku udah buat kopi nih ya. Jadi ini bukan hasilku sesungguhnya, ini adalah hasil baristanya. Karena punya aku tadi agak hancur ya. Ternyata tidak semudah itu membuat kopi. Iya. Tapi ini kenapa nih ada dua? Terserah, kamu mau pakai yang mana? Yang Boleh pakai simple susu syrup atau ini simple susu? syrup. Ya, simple syrup tuh air gula. air Tapi kan gula. nama keren. Nama keren lah itu. Oh namanya iya simple iya iya. syrup. Maklum lah ya. Ya. Oke. Pakai ini aja. Oke, aku langsung minum aja ya, Dep. Ya. Tapi Dep, kenapa sih lebih memilih bisnis kafe? Bisnis kafe. Kenapa? Peluang. Pertama, Peluang. kalau di kafe itu kan punya peluang. Terus kedua, aku awal-awalnya aku mau keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Zona nyamannya Dep itu apa, tidur? Kagak kan kau tahu kan? Ya kan kau tahu kan kayak tidur. kayak aku tuh kan tipe orang yang introvert. Maksudnya kayak enggak terlalu biasa ketemu sama orang. Oh iya, betul. Banyak, maksudnya kayak janganlah dulu kayak orang-orang yang baru ku kenal, maksudnya kayak kamu aja kan. Kalau kita nongkrong bagaimana? Aku pasti bakalan dibilang kayak orang yang paling diam. Iya enggak? iya, paling ikut yang ketawa, yang kecuali cepet kita kayak- ajak ngomong baru ngomong, baru ngomong ya kan. Ah. Bagaimana kayak itu kan maksudnya di ruang lingkup zona nyamanku. Iya, Kapan iya. kayak aku merasa kayak aku kalau aku buka sesuatu ini pasti aku keluar dari zona nyaman. Iya iya. Kan? Kalau kayak jadi pas selama aku buka kafe otomatis aku keluar dari zona nyaman karena aku harus ketemu banyak orang. Iya, iya. Ya enggak. Aku betul. harus kayak membentuk bisnis, maksudnya kayak bicara tentang bisnis sama orang lain selain Iya, sama iya. temanku. Itu kan di luar dari zona nyaman. Iya, Gitu. oke, mantap Terus ya. kayak, terus kayak apa? Dibilang lagi peluang kan waktu itu sebelum aku buka kan aku memang lihat kayak kalau di Nunukan kan butuh sesuatu yang fresh ya enggak? Iya betul. Memang Devs ini fresh sih. Ya. Kurang yang kayak tempat nongkrong anak muda tapi ada yang bisa buat keluarga kan jarang kan waktu itu. Jadi oh iya, oke, kita buka gitu. Makanya aku pilih kafe. Nah, jadi kan Devs ini openingnya pas lagi era pandemi ya. Cuman memang Nunukan belum terlalu Iya, terlalu separah sekarang gitu kan. Nah, gimana nih Devs bisa bertahan sampai sekarang? Seorang Depi mempertahankan Devs nih gimana? Sebenarnya kayak bagaimana ya? Kayak enggak sih, maksudnya aku tuh jalani aja. Jalani aja. Jadi ya? enggak mungkin dong kayak pas pandemi nih terus tiba-tiba tutup aja. Kan enggak mungkin kan? Jadi kayak jalani aja, suka duka jalani aja kok. Oh, gitu Biar aja. bagaimana kan kayak masa juga biar ini kan juga kayak satu maksudnya bisnis juga kayak jadi tanggung jawab kan. Jadi aku juga kan bukan bilang, aku juga nggak bilang kayak maksudnya ini bisnisku kan kayak murni dari aku begitu kan. Pasti kayak bapakku kan sudah kayak kasih kepercayaan buat aku kayak ini ya gini. Jadi nggak mungkin kan aku kayak ini nggak bisa aku jalankan nih. Ya sudah, jadi ya jalanin aja. Jalani aja sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Pernah gak sih Depi di titik terendah kayak udah aku berhenti aja, aku sudah nggak bisa nih karena betul-betul kayaknya sudah nggak bisa dipertahankan nih, pernah gak sih yang seperti itu? Pernah lah, namanya juga manusia, maksudnya nggak mungkin lah kayak kita nggak pernah ada kayak aku capek aku nggak mau begini. Pernah, apalagi yang aku bilang kan kayak pertama kan aku nih keluar dari zona nyaman kok. Iya. Jadi gitu lah kayak orang begini lah, kayak orang tuh kan selalu kayak kalau dibilang kan kayak mau lihat aku kan kalau dari cover kan kayak beruntung mbak punya kau. Banyak orang aku selalu dengar kayak selalu orang bilang begini kayak apa jadi si Depi tuh beruntung kayak kau tuh bagus Mau menjalankan kok, ya. apa aja gampang gitu ya. Dari sekolah, lulus sekolah aku nggak perlu maksudnya aku nggak perlu pikir biaya karena kan orang tua aku sudah ada. Iya. Terus lulus kuliah terus aku nggak perlu kayak jadi yang merasakan yang maksudnya kayak kerjaan kan kayak terima kerjaan Nggak perlu kemana-mana. cari kerjaan, Ya, langsung dibukakan nggak perlu kafe gitu. langsung dibukakan apa tapi kan orang nggak tahu aku jalaninya bagaimana. Kayak itu kan kayak bagaimana ya, justru kayak kurasa kan sesuatu yang jadi tanggung jawab itu malah berat tahu. Itu bokong kayak gak ngerti kan. Iya. Jadi kan kayak kapan kayak aku rasa kayak aku nggak bisa nih
aku nggak bisa aku nggak bisa, tapi mau bagaimana itu tanggung jawab. Baru kan Iya. orang tua aku kan kayak sudah kayak percaya penuh sama aku nggak mungkin juga kayak bagaimana ya, kayak hilangkan kepercayaan mereka kan, apalagi kan aku anak pertama. Nggak mungkin lah kayak aku kasih contoh yang nggak baik sama adikku begitu. Namanya juga, jadi kalau kayak setiap aku ada kayak aku punya perasaan begitu, ya itu lagi aku pikir kayak aku punya memotivasi tanggung diri jawab, sendiri ya. ya. Aku punya tanggung jawab, mesti kayak apa-apa nih aku dipercaya begitu. Gitulah. Gitu Kayak ya. nggak mungkin lah mesti. Ternyata Depi pernah di titik itu Ya. pernah mau nyerah tapi mengembalikan semangat lagi Ya, karena keluarga betul. gitu ya. Karena kan itu juga satu kepercayaan. Ya, Iya. nggak? Depi pernah sebenarnya punya mimpi nggak sih sebenarnya memang kafe ini tujuannya Depi, mimpi Depi, atau sebenarnya ada mimpi yang lain gitu? Aku justru kalau dibilang kan bapakku kan pengusaha, Uh-uh. ya kan orang kan tahu kayak bapakku itu siapa maksudnya. Iya, Aku iya. justru mau keluar dari, kalau menurutnya orang kan kayak bapaknya nih ini otomatis anaknya pasti jadi ini, ya enggak? Aku justru mau keluar dari situ. Aku justru nggak mau jadi pengusaha. Aku mau kerja kantoran, aku mau jadi maksudnya bagaimana berpengalaman kayak di mana aku mau kerja di perusahaan. Aku justru mau gitu karena kan kayak aku mau keluar dari kayak anunya orang, Mbak. Maksudnya kayak kau nggak bakalan kemana-mana, kau pasti bakalan kayak jadi orang Jadi pengusaha, jadi bapakmu, ngikut, ngikut bapakmu. Aku kan kayak dari dulu kan orang selalu bilang begitu, maksudnya kayak kenapa itu juga kayak Tapi mungkin karena omongan orang jadinya Depi tidak ingin jadi pengusaha. Apakah karena omongan orang ya, atau karena memang omongannya karena orang. omongan orang? Karena kan pasti kebanyakan orang pasti berpikir kayak aku nggak bisa kalau aku nggak ada bapakku. Jadi Kayak- makanya pengen ke zona Iya, lain, ingin ke iya, betul. kerja di Iya. kantoran gitu ya. Jadi kan kayak ibaratnya kan kayak kalau kayak aku tetap ke situ pasti pasti karena bapaknya. Pasti karena bapaknya. Tapi sekarang kayak kalau aku pikir kan enggak juga. Maksudnya kayak aku juga bapakku kayak aku ini pi. Habis itu selanjutnya aku sendiri yang berusaha bagaimana kan gitu. Oh, gitu. Oke, jadi semenjak ada usaha nih, Debbie kan punya usaha kafe, terus juga ada usaha Little Land-nya, itu Ya. dekor-dekor ya. Jadi kalau mau dekor-dekor ke Debbie juga boleh gitu. Bisa ya. Sekalian promosi. Tapi pernah nggak sih Dep sudah melamar kerja di perusahaan atau di kantoran gitu? Pernah atau belum sempat tapi udah dibukain kafe? Belum. Belum sempat. Belum. Aku belum pernah. Tapi kalau kayak masalah kayak temanku ajak kayak Pi, bilang Pi, kamu kerja sini kah? Ada sempat. Cuman itu lagi kan pasti otomatis aku tanya bapakku. Bilang, Iya, Pak, iya. Pi ada tawaran. Tapi kan dia memang dia orang tua yang mau anaknya ikut dia kan. Jadi aku ya sudah. Tapi tertekan nggak sih kalau dibuat kayak gitu, maksudnya apa-apa dibatasi gitu? Enggak sih, maksudnya kayak awalnya memang waktu kayak aku dulu waktu sekolah kan aku tertekan lah karena kan kayak maksudnya kan kayak ini hidupku kan, tapi sudah kayak dirancang harus jadi bagaimana, kok besarnya kayak harus apa, nantinya aku kayak bagaimana. Kan makanya aku bilang kan kayak tadi aku mau keluar dari zona itu. Maksudnya aku nggak mau karena kan otomatis orang pasti bakalan bilang kan kayak aku belum apa-apa kalau tanpa bapakku. Tapi kesininya memang sih maksudnya pada akhirnya orang tua sih, ngerti kan? Iya, maksudnya apa yang orang tua inginkan itu sebenarnya kebaikan untuk kita gitu ya. Terus sampai kesininya kan aku memang akhirnya aku dapat, ternyata ini yang aku suka. Oh ya, ternyata Ya kan? Debbie nikmatin Iya, ini aku semua nikmati. gitu ya. Kalau seandainya aku nggak nikmati mungkin dari awal aku bakalan berhenti. Ya enggak? Iya. Betul enggak? Betul. Iya kan? Oke, ini kan kafenya Debbie ini kan unik banget ya menurut aku karena di setiap space itu beda-beda gitu kan. Nah, ini sebenarnya terinspirasi dari mana? Inspirasinya enggak ada sebenarnya, kayak kita random aja kayak bagusnya ini ya, bagusnya itu. Makanya setiap orang tanya kan kayak ini kafemu nih temanya apa, ini kafemu ini tema apa. Aku bingung sendiri bilang nggak tahu juga karena kan aku random kayak di mana kayak aku bilang, oh ini unik kan, aku memang kayak suka yang unik-unik kan ya, ini unik ya iyalah kasih masuk aja begitu sih sebenarnya, cuman random begitu, pemikiran random Tuh. Oke, gitu ya. Oke. Ayo kita minum dulu kayaknya. Dep. Oke. Sejalan kan? Oke.
Pertanyaan terakhir ya Dev, gimana nih cara Devi mempertahankan kafe ini? Karena seperti yang kita lihat kan, semakin banyak kafe-kafe di Nukan. Gimana nih caranya Devi mempertahankan agar Devs ini selalu diingat orang gitu? Selalu ke Devs aja gitu. Ya. Caranya ya sampai sekarang yang aku lakukan itu inovasi. Berinovasi ya. Berinovasi kayak ada kayak di dalam kafe ini kan banyak spot-spot. Jadi kayak ada yang kuperbarui, kayak terus kayak menu-menu kalau kayak aku rasa kayak sudah bukan best seller nih, sudah ndak diminati nih, aku ganti ke menu yang lain. Itu caranya berinovasi, kreativitas. Keren, seperti ini ya, ini berinovasi. Ini space barunya belum open nih ya. Betul. Belum. Oke, masih di renovasi ya. Ya, Oke. masih direnovasi. Oke, mantap ya. Oke, Dep. Kata motivasinya deh untuk teman-teman nih yang lagi berjuang, lagi berusaha di luar sana. Motivasinya kalau aku nih ya sendiri, aku tuh selalu menanam di kepalaku, selalu bilang aku bisa kayak mau itu kayak sesuatu yang kayak aku nggak bisa nih, ayo nggak mungkin ya aku bisa, kan pasti namanya juga manusia kan pasti ada lah kayak begitu kan, bisa ke aku ya, tapi otomatis kayak kalau kayak sesuatu kayak kata-kata itu aku tanam di kepala aku pasti bisa, jadi kalau kayak begitu ya usahalah, maksudnya kayak berusaha, jangan pantang menyerah. Aku biasa begitu sih sebenarnya, kalau kayak apa-apa pasti aku selalu kayak selalu bilang sama diriku sendiri aku bisa, apapun itu aku harus bisa begitu. Karena kalau kita sudah tidak percaya dengan diri kita sendiri, pasti otomatis tidak akan ini ya, Iya, terjalankan gitu ya. Oke. Karena namanya juga kayak manusia kan mungkin tidak ada takutnya. Biar kayak kau pernah kemana atau pengalaman sebanyak apa kan otomatis kau dapat takutnya. Jadi aku tuh selalu kayak bilang sama diriku sendiri aku bisa. Kalaupun kayak aku lakukan, pas aku bilang aku bisa terus aku lakukan itu nggak berhasil, aku lakukan lagi. Kan namanya ada kesempatan. Iya, selalu mencoba ya. Ya, selalu mencoba, betul. Sip. Oke deh. Ya. Aduh, makasih ya sudah Ya. mau sharing. Oke. Sukses terus pokoknya Deb. Amin. Ya. Oke, kita tutup ya. Ya. Oke, dadah teman-teman. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.